Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul artikel Saran Program Orientasi Karyawan Baru Perusahaan yang Efektif untuk Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Dia Ayu dengan NIM akhir 0031, yang kedua Eca Ayu dengan NIM akhir 0035, yang ketiga Alvita Yuliana dengan NIM akhir 0058, yang keempat saya sendiri Faradisa dengan NIM akhir 0076, dan yang terakhir Hasnadia dengan NIM akhir 0078. Pengantar. Dengan perkembangan pasar global saat ini, organisasi terus mencari cara untuk tumbuh dan tetap kompetitif melalui pelatih. Pada saat yang sama, memberikan kepercayaan kepada karyawan baru dalam proses pengambilan keputusan mereka untuk organisasi serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas mereka merupakan perhatian utama bagi organisasi. Program orientasi adalah bentuk pelatih karyawan yang dirancang untuk memperkenalkan karyawan baru, karyawan untuk peran dan tanggung jawab mereka, rekan kerja dan organisasi atau Clean dan Welfare 2000. Program orientasi yang dirancang dengan baik memberikan hasil positif bagi pemberi kerja dalam banyak hal, produktivitas karyawan, loyalitas, retensi, dan kontribusi. Akibatnya, orientasi karyawan baru sangat penting bagi organisasi dan fokus penting bagi sebagian besar Departemen Sumber Daya Manusia. Tantangan orientasi karyawan baru penting bagi semua perusahaan. Namun menurut survei terbaru dari firma pencarian eksekutif AS Salvation Stenson Group, tentang 2/3 perusahaan mengakui bahwa mereka perlu meningkatkan pemrograman orientasi atau Embel 2006. Departemen Sumber Daya Manusia menghadapi tantangan tentang bagaimana mengatur pelatihan orientasi yang efektif untuk menyediakan karyawan dengan sumber daya yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses atau Robbins 2002. Program orientasi dihadapkan pada 4 tantangan utama. Tantangan pertama adalah kurangnya tujuan dan sasaran yang dinyatakan dengan jelas. Banyak perusahaan tidak menyatakan tujuan khusus untuk program orientasi mereka atau Scannian 1965. Tantangan kedua adalah penyampaian informasi yang tepat dan akurat kepada pegawai baru. Beberapa perusahaan hanya menawarkan 1 atau 2 hari untuk pelatihan orientasi. Terlalu sering karyawan merasa bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup atau jumlah data yang membuat mereka kewalahan. Tantangan ketiga berkaitan dengan menyeimbangkan berbagai kebutuhan individu dan kebutuhan perusahaan. Setiap karyawan memiliki kebutuhan dan harapan mereka sendiri. Perusahaan dan departemen juga memiliki harapan untuk karyawan baru, menyeimbangkan kebutuhan yang berbeda dan memaksimalkan kepuasan bagi kedua belah pihak merupakan masalah bagi pelatihan orientasi. Tantangan terakhir adalah bagaimana mengurangi kecemasan karyawan baru dan membuat mereka merasa diterima di perusahaan. Asosiasi investasi emosi dengan pelatihan orientasi sering diabaikan. Sesi pelatihan orientasi tipikal berfokus pada penyampaian informasi. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa karyawan baru juga membutuhkan bantuan dalam mengatur hubungan baru dan dalam mengurangi kecemasan dan stres yang menyertai pengalaman barunya. Selanjutnya adalah pendekatan. Program orientasi harus direncanakan dengan baik dan bersifat komprehensif. Proses pengembangan yang efektif dapat meningkatkan pelatihan orientasi karyawan. Bias menyarankan 3 tahapan untuk proses orientasi. Orientasi umum, orientasi departemen, orientasi pekerjaan khusus. Orientasi umum berfokus pada organisasi itu sendiri seperti tujuan organisasi, misi, nilai, sejarah, dan budaya. Orientasi departemen mencakup misi dan tujuan departemen, struktur organisasi, fungsi departemen, pengenalan produk, dan lain-lain. Orientasi pekerjaan khusus adalah pelatihan berbasis kinerja atau berbasis produk. Ini bervariasi dengan posisi individu dan berfokus pada pelatihan teknis. Untuk memenuhi tantangan di atas,
Penting untuk dicatat bahwa tantangan pertama, ketiga, dan keempat melibatkan identifikasi tujuan orientasi dan materi pembelajaran. Tantangan kedua membahas penyampaian instruksi. Selanjutnya, orientasi umum dan orientasi departemen. Model Finn Kroon-Krilten spesialis SDM dapat mengadaptasi model Finn Kroon-Krilten untuk memenuhi 4 di atas tantangan dalam orientasi umum dan orientasi departemen. Model ini memberikan panduan rinci untuk mengembangkan kurikulum kejuruan dan teknis dan mempersiapkan siswa untuk pekerjaan. Model ini mencakup 4 fase. Fase pertama berjudul perencanaan kurikulum terdiri dari langkah-langkah menetapkan proses, pengembalian keputusan dan pengumpulan dan menilai data terkait data masyarakat. Fase kedua menetapkan isi kurikulum mencakup strategi untuk mengembangkan konten kurikuler, membuat keputusan konten, dan mengembangkan tujuan dan sasaran. Fase ketiga menetapkan kurikulum berisi instruksi untuk mengidentifikasi dan memilih materi, mengembangkan konten, dan memilih strategi penyampaian. Fase keempat menilai dan memperbaiki kurikulum, mengeksplorasi strategi penilaian dan solusi untuk perbaikan program. Model orientasi yang disesuaikan. Spesialis SDM dapat menyesuaikan model di atas dengan orientasi organisasi dan departemen dengan mengubah beberapa input. Pada fase perencanaan pertama, spesialis SDM dapat mengubah data terkait sekolah dan data terkait komunitas menjadi data terkait organisasi dan departemen. Selain itu, untuk menyeimbangkan kebutuhan pegawai, maka sudah tepat untuk menambahkan data terkait pegawai pada tahap pertama sebagai salah satu masukan untuk identifikasi tujuan pelatihan. Selama fase pengembangan model kurikulum, penting untuk menetapkan konten informasi untuk mendukung strategi perusahaan dan SDM. Yang berikutnya yaitu buku pegangan karyawan. Buku pegangan karyawan adalah sumber utama dalam mendefinisikan kondisi dan persyaratan kerja dan manfaat yang tersedia bagi karyawan. Menurut Dewan 2006 menyatakan bahwa buku pegangan karyawan adalah alat komunikasi perusahaan untuk informasi dan kebijakan kepada karyawan. Buku pegangan karyawan melindungi organisasi dari tuntutan hukum jika seseorang karyawan mengklaim memiliki didisiplinkan atau dipecat secara tidak adil. Weiss 2007 menyarankan sebaiknya perusahaan mengirim yang baru, menyewa surat selamat datang, buku pegangan karyawan, dan deskripsi pekerjaan tertulis sebelum hari pertama mereka di perusahaan. Gavin dan Jawahar 2002 menyarankan agar konten berikut ditempatkan di buku pegangan karyawan, yaitu yang pertama, informasi perusahaan dicantumkan di awal karyawan, buku pegangan dengan surat selamat datang, deskripsi singkat dan diskusi tentang misi dan nilai-nilai perusahaan. Yang kedua, aturan dan harapan ditangani oleh kebijakan yang mencakup tindakan yang dilarang, hak atas materi intelektual, hak privasi, atribasi ajakan, dan aturan berpakaian. Yang ketiga, prosedur. Langkah-langkah atau tindakan yang diikuti jika ada kebijakan atau aturan yang tidak diikuti. Prosedur mencakup definisi pelecehan yang luas, wewenang saat pengaduan terjadi, dan indikasi apa yang akan terjadi setelah pengaduan diselesaikan. Yang keempat, manfaat. Diwajibkan untuk dimasukkan dalam buku pegangan karyawan, tunjangan dapat mencakup jaminan sosial, asuransi pengangguran, dan kompensasi pekerjaan kepada siapa masing-masing tunjangan berlaku dan kriteria apa yang akan digunakan dan siapa yang harus dihubungi jika ada pertanyaan. Model mager dan BITS, orientasi pekerjaan. Spesialis SDM dapat menggunakan model mager dan BITS untuk mengembangkan orientasi kerja bagian. Model ini memberikan langkah-langkah rinci untuk identifikasi tujuan kursus dan pengembangan instruksi untuk pendidikan atau pelatihan kejuruan dan teknis. Model mager dan BITS terdiri dari 3 fase, yaitu persiapan, pengembangan, dan peningkatan. Tahap persiapan memandu analisis pekerjaan dalam hal aktivitas kerja, tujuan kursus, dan pemeriksaan kriteria. Tahap pengembangan berfokus pada persiapan bahan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kursus. Fase pengembangan memandu instruksi kelas termasuk konten khusus, prosedur, dan urutan. Tahap perbaikan menilai efisiensi dan efektivitas instruksi. Spesialis sumber daya manusia dapat menerapkan pre-test dan post-test untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan peserta sebelum dan sesudah sesi. Penilaian efektivitas membahas masalah tujuan kursus.
Ini menilai seberapa baik instruktur kurikulum mengidentifikasi apa yang harus diajarkan dengan membandingkan kursus tujuan dengan pekerjaan. Kesimpulan, masalah utama yang bersangkutan adalah tantangan dan pendekatan yang berkontribusi pada program orientasi yang efektif di perusahaan. Model French dan Clank-Dalton yang diadaptasi memberikan informasi kurikulum dan instruksi rinci untuk desain program orientasi. Model Mager dan Beach akan menjadi sumber yang bagus untuk pengembangan orientasi kerja. Departemen Sumber Daya Manusia dapat menggunakan kertas sebagai pedoman proses untuk program orientasi mereka. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.